Ada yang hot banget, tak hanya pencemaran nama baik nih, ternyata Isa Zega juga diduga melakukan pemerasan terhadap pelapor yaitu Sandi Purnamasari. Waduh, berlapis nih kayaknya Besti. Nah, karena hal tersebut, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon mengkonfirmasi mengenai penambahan pasal pemerasan dalam kasus Isa Zega, Besti. Perkara terhadap TSK yang bernama Isa Zega sudah dilakukan tahap 2 dari kepolisian Cyber Polda Jatim kepada kejaksaan dan sudah dilakukan tahap 2 dan dilanjutkan penahanannya di Lapas Perempuan Sukun di Malang. Lihat ada tambahan pasal juga, itu gimana? Ya betul, tambahan pasalnya yaitu terkait adanya dugaan pemerasan, yaitu pasal 27B ayat 2. Ada dugaan pemerasan yaitu yang bersangkutan ada upaya menghubungi pelapor dengan meminta sesuatu perjumpaan, tetapi karena pelapor berhalangan hadir sehingga adanya perbuatan yang merugikan pelapor dari si tersangka. Nah, kan? Anyway, adanya barang bukti berupa handphone dan 1 buah flash disk serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi membuat Charles Tampu Bolon dalam kanal berita online mengucapkan merasa bersyukur karena tidak mendapatkan hambatan yang signifikan dalam pengumpulan barang bukti. Meski demikian Besti, Isa Zega yang sempat memberikan keterangan pada awak media ini pun terlihat tetap tersenyum dan mengatakan di dalam itu dingin cenah, makanya pakai jaket dan katanya sehat tapi lagi masuk angin Besti. Duh, itu gimana sih maksudnya? Langsung aja yuk Besti, Ani tunjukin. Ini kata Isa Zega di kata Ani. Mbak Isa, gimana perasaan sekarang Mbak Isa? Alhamdulillah baik sayang. Ya, nanya apa? Enggak, dari itu baik gimana? Kenapa? Dingin, adem, makanya pakai jaket. Terus Sehat-sehat aja sekarang ya? sehat, alhamdulillah. Cuman masuk angin aja. Udah. Happy ya. Sampai ketemu. Tuh, ya udah deh, cepet sehat karena memang sepertinya prosesnya masih panjang. Jadi bestinya kata Ani, kalau sebelumnya Isa Zega dalam kasus pencemaran nama baik terancam hukuman 2 tahun penjara beserta denda. Nah, dengan pasal tambahan sekarang yaitu untuk yang diduga pemerasan, Isa Zega bakal terjerat 6 tahun penjara dan denda. Terkuaknya pasal tambahan untuk Isa Zega yang diduga melakukan pemerasan terhadap Sandi ini menuai banyak reaksi Besti. Termasuk Ine Yolo dalam unggahan di akun TikToknya Yolo Koala. Serta ada juga nih Besti, Lucinta Luna dalam wawancaranya bersama tim Kata Ani yang berharap Isa Zega bertaubat, kembali ke kodrat dan pulang kampung ke Sibolga. Jadi mungkin itu sebetulnya dari mediasi aja,
udah tidak bisa ditoleransi lagi, makanya beliau akhirnya bisa masuk ke dalam sel Polda Jatim. Semoga saya berharap apa yang udah telah dilakukan sama dia bisa kembali bertobat dan mengakui kodratnya sebagai laki-laki. Maka dari itu mungkin ini pelajaran buat dia, ya kan? Karena dia juga sekarang udah menjadi public enemy bagi masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan aku dikatakan takut, aku takut. Karena kan dia suaranya kodamnya gede banget, melebihi kodam aku ya. Karena suka naik ke atas mobil kayak Alin Dharma gitu. Jadi kalau misalnya aku nanti suatu saat ketemu sama dia, mungkin pasukan-pasukan aku, negara Indonesia akan mendukung aku gitu. Jadi intinya ini adalah pembelajaran buat dia. Semoga dia bisa bertobat di Polda Jatim, merenungi nasibnya dia, bisa berbuat baik lagi. Dan kalau misalnya dia udah benar-benar sungguh-sungguh bertobat, kalau bisa dia pulang kampung ke Sibolga. Karena apa? Karena saya sangat prihatin sekali dengan ayah kandungnya yang sedang sakit. Karena kan sampai detik ini dia bilang katanya dia tidak mengakui ayah kandungnya. Eits, ada lagi Besti, Doktif yang ternyata mengetahui nih Isa Zega telah dipindahkan ke Lapas Wanita Sukun Malang. Ia pun memberi tanggapan melalui video yang beredar di sosial media di mana ia mempertanyakan kemana teman-temannya kakek Sahrul katanya. Dipindah ya guys, jadi si kakek Sahrul sekarang udah pada tahu lapas mana yuk. Udah dipindah dia, udah nggak di Surabaya lagi. Jadi kan kok Surabaya panas ya guys, panas. Jadi dipindah biar dingin, biar adem. Nah tuh udah pada, pokoknya udah pada canggih-canggih gitu. Mana yang mau nengokin yang kemarin-kemarin ketawa-ketawa, kemana semua? Makanya nggak tahu kan? Gitu. Iya, nah udah bener. Top di Malang ya guys ya. Udah dipindah di Malang sekarang. Terus tadi yang nanya kok nggak di Borgol gitu ya? Di Borgol guys, cuman sama dia ditutup pakai kain gitu. Dianya malu ditutup pakai kain. Pada mau nonton nggak? Mau lihat nggak videonya pada saat dia dibawa masuk? Berarti punya. Mau nggak? Mau nggak guys? Gitu, mau nggak? Mau? Siapa ini? Siapa, ada yang tahu kan? Tadi kakek Sahrul, si penista agama. Ya, nanti sebentar lagi setelah ini kasusnya penista agama bakalan naik. Gitu. Wah, udah ada penambahan pasal, akan naik lagi katanya Doktif barusan kasus Isa Zega, yaitu dugaan penistaan agama. By the way, banyaknya masalah yang tengah dihadapi Isa Zega hingga akhirnya menjebloskan dirinya ke dalam jeruji besi, ternyata sudah diperingati nih oleh Lina Mukherjee, sahabatnya loh. Begitupun dengan Lucinta Luna yang meski mengaku telah memaafkannya, tapi ketika disinggung tentang karma atas apa yang Isa Zega pernah lakukan kepadanya, itu pun mengatakan bahwa karma bisa datang secara instan. Kadang kalau kita lihat hukum itu ya lawan itu mempengaruhi sih. Aku sampai bilang ke dia, ngapa sih berantem sama orang yang punya duit banget? Maksud aku ya walaupun nggak punya duit ya jangan berantem gitu. Maksud aku ya kadang-kadang hal yang kecil itu jadi besar, yang besar jadi kecil. Kalau lawannya itu ya Juragan 99, siapa yang nggak tahu ya hati-hati aja gitu ya. Pasti cepet lah. Aku suka nasihati dia sih, jangan aneh-aneh kayak gitu sih. Cuman ya kadang-kadang orang itu nggak tahu kenapa bisa melakukan itu. Aku sampai kepo-kepo ya di IG-nya dia, yang mana sih yang ngatain gitu. Aku nggak nemu sih. Ya nggak tahu kalau waktu dia ngatain aku di penjara kayak gitu. Aku nasihati lah. Orang yang kemarin nista agama aja aku nasihati. Jangan terlalu euforia kayak gitu. Kadang-kadang musuh itu akan melakukan apapun. Aku tuh sering dimarahin loh, hampir tiap hari berteman sama Isa Zega. Aku bilang loh ke dia, tahu nggak aku berteman sama kamu, aku tuh habis dihujat netizen loh. Tapi karena sisi baiknya kamu pernah nolong aku, baik sama aku gitu, aku mempertahankan. Tapi jangan yang aneh-aneh juga, itu kan merusak citra juga loh. Lu temenan sama orang kayak gini gitu. Makanya nanti kalau misalnya aku besok dia, aku bilang udahlah jangan ngata-ngatain orang lagi lah. Apalagi ya kalau misalnya seteru dia oke lah, karena namanya seteru ya. Tapi ketika orang yang mungkin nggak pernah nyenggol dia, walaupun disuruh orang, dibayar orang misalnya, nggak usah. Saya nggak menyebutkan karma, tapi kalau misalnya ini dikatakan karma ya mungkin ya Allah yang membuat semua ini gitu loh. Karena kita ini kan diciptakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita nggak bersalah, kita dizolimin, pasti bukan kita yang akan membalas. Kalau kita ikhlas ya, pasti orang lain yang membalas tanpa mengotori tangan kita. Gitu. Allah itu maha adil loh. Kalau kita misalnya saling berbagi, kita akan mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Kalau kita berbuat jahat, insya Allah karma datangnya instan kayak Gojek. Nah bener tuh, jadi pelajaran.
Tapi eits, buat kita semua kok Besti. By the way, kalau Dokti sempat bilang laporan penistaan agama yang diduga dilayangkan untuk Isa Zega juga akan segera naik. Kira-kira teman-teman Isa Zega yang sebelumnya berkubu dengannya saat huru-haranya di berbagai postingan sosial media, apakah akan terlihat? Isi di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video kece lainnya di Kata Ani. Pasti kakak